Crazy One Piece. Kehebatan dari kelompok topi jerami akhirnya diakui oleh Vegapunk merupakan sebuah kelompok bajak laut yang lumayan hebat. Hal ini kita bisa lihat nih dalam chapter 1062 di mana salah satu cloningnya menyebutkan untuk tidak macam-macam dengan sosok Nico Robin dan juga Roronoa Zoro. Jadi menurut cloning ini, kedua karakter ini memiliki kekuatan yang dahsyat dan juga sangat besar dan memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Dalam sebagian besar ceritanya, kru topi jerami ini seringkali diremehkan nih oleh para musuhnya. Padahal pencapaian besar yang mereka lakukan ini sudah sangat luar biasa. Bahkan dalam pertempuran di Onigashima saja, mereka masih dianggap bukan ancaman yang besar. King sampai tidak percaya dengan kekalahannya. Berkat ras Lunarian yang dia miliki, sama halnya dengan yang lain, termasuk juga dengan Luffy. Kaido sendiri menganggap kalau Luffy ini sama aja nih kayak bajak laut muda yang lainnya yang masih belum memiliki pengalaman dan hanya bermodalkan nekat doang dengan keberaniannya yang memang luar biasa. Hampir 90% pertarungannya melawan Luffy, Kaido ini masih kelihatan meremehkan kekuatan Luffy. Sampai kemudian dia mengaktifkan Advance Conqueror Haki miliknya dan juga membangkitkan kekuatan buah iblisnya seperti yang kita lihat di Gear 5. Kedahsyatan Gear 5 sendiri kita bisa lihat dalam pertarungannya melawan Kaido, di mana Luffy ini mampu membuat Kaido kewalahan dan tidak berdaya. Dengan tidak berlebihan, Gear 5 pun mampu memberikan kekuatan yang tidak terbatas pada Luffy. Dan efeknya, pada akhir pertarungan, Luffy berhasil mengalahkan Kaido dengan kekuatan terbarunya. Gimana sosok cloning Vegapunk ini bisa mengakui kehebatan Roronoa Zoro dan juga Nico Robin? Ini merupakan bukti kalau misalnya ilmuwan ini pun memperhatikan kelompok topi jerami. Kemudian reputasi kekuatan dan kecerdasan keduanya juga sampai nih ke telinga Vegapunk. Karena hal ini ada kemungkinan juga dia mengetahui kalau kekuatan dahsyat dari buah iblis Hito-Hitonomi model Nika milik Luffy itu memang luar biasa. Ada beberapa alasan yang mendukung spekulasi kalau Vegapunk mengetahui buah iblis Nika. Yang pertama, buah iblis ini merupakan incaran pemerintah dunia selama 800 tahun, tetapi mereka gagal untuk mendapatkannya. Kedua, Luffy merupakan sosok yang memiliki buah iblis ini, artinya wajar saja kalau kemudian Luffy menjadi pusat perhatian dari pemerintah dunia karena hal ini. Belum lagi momen kemenangan dan awakening buah iblisnya di pertempuran Onigashima. Tentu ini akan menaikkan reputasi Luffy dengan kekuatan buah iblisnya. Dan gak mungkin kalau Vegapunk ini mendapatkan tugas untuk mencari lawan sepadan untuk buah iblis ini. Dengan kemunculan kelompok topi jerami di Pulau Egghead, kesempatan ini pun akhirnya akan muncul di depan mata. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa kelompok topi jerami diselamatkan oleh cloning Vegapunk. Karena mereka ingin mendapatkan percayaan mereka, terutama Luffy, dan kemungkinan dia akan mengkloning kekuatan buah iblisnya. Dengan begitu, kemudian Vegapunk bisa menciptakan buah iblis tandingan yang kekuatannya mirip atau mendekati level kekuatan buah iblis Nika. Dengan memiliki kekuatan paling mengerikan di dunia, rasanya wajar aja ya kalau misalnya Vegapunk penasaran pastinya dengan buah iblisnya Luffy. Dia pastinya ingin mengetahui dan meneliti apa yang membuat buah iblis ini sangat spesial dan menjadi luar biasa kuat. Dan misi terakhirnya tentu akan menciptakan atau meniru kekuatan yang sama dengan buah iblis aslinya seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Menciptakan atau menirukan kekuatan buah iblis bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi Vegapunk. Kita semua pun tahu Crazier kalau sebelumnya dia juga pernah mengerjakan hal ini, hal yang sama. Pemerintah dunia memberikan perintah untuk melakukan cloning terhadap buah iblis milik Kaido sebelumnya. Puluhan tahun yang lalu, Kaido ini sempat ditangkap dan menjadi subjek penelitian oleh Vegapunk. Vegapunk pun mencoba untuk mencari tahu apa yang membuatnya menjadi kuat dan bagaimana dia bisa merubah menjadi naga. Dan buah iblis buatan dari Dr. Vegapunk pun muncul di cerita ini, yaitu buah naga yang dimakan oleh Momonosuke. Buah iblis tersebut merupakan hasil cloning dari kekuatan buah iblis Kaido. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya, sampai saat ini kenapa Vegapunk menganggap buah iblis ini gagal? Karena berdasarkan hal itu, bukan sesuatu yang mustahil bagi Vegapunk untuk kemudian menirukan dan membuat cloning dari kekuatan buah iblis Nika kan? Apalagi, saat ini mereka berada di wilayah kekuasaan Dr. Vegapunk. Menarik pastinya untuk melihat bagaimana nih interaksi yang akan terjadi antara Vegapunk dan juga Luffy.
Dan sangat menarik juga untuk bisa melihat gimana reaksi yang muncul dari Vegapunk ketika melihat kekuatan buah iblis dari Luffy. Bagaimana menurut kalian para crazier? Kalau kalian suka dengan bahasan ini, jangan lupa kalian like dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Thank you and bye!